Aku dinikahi karena mereka kira aku perempuan biasa. Setelah mereka hina, mereka buang aku seenaknya. Tapi yang mereka nggak tahu, sebelum mereka sempat buang aku udah ambil semua milik mereka. Sekarang, mereka jatuh, dan aku yang pegang hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hikmah Misteri, tempat di mana setiap kisah mengandung makna, setiap tragedi menyimpan pelajaran. Di sini, bukan hanya horor yang kami ceritakan, tapi juga perjalanan batin dan hikmah di baliknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar, karena dukungan kalianlah yang membuat seri cerita ini terus hidup dan menyentuh hati. Selamat menyimak, dan ambillah hikmahnya. Nadia, tolong buatkan teh untuk ibu. Suara Arman terdengar datar di ruang tamu. Nadia mengangguk, padahal hatinya mulai lelah. Sejak menikah dengan Arman 1 tahun lalu, hampir setiap minggu ia datang ke rumah besar ini. Bukan untuk sekedar bersilaturahmi, tapi untuk menahan diri dari hinaan yang terus-menerus dilontarkan keluarga Arman. Ia berjalan ke dapur, tangan gemetar menyiapkan teh. Di ruang tamu, suara Bu Ratna, ibu mertua Nadia, jelas terdengar. Tak peduli Nadia bisa dengar semuanya. Sudah kubilang, dia itu tidak pantas jadi istri kamu, men. Lihat penampilannya, sederhana sekali. Bukan standar keluarga kita, kata Bu Ratna, suaranya tajam. Arman hanya diam. Itu yang paling menyakitkan buat Nadia. Dulu, sebelum menikah, Arman selalu jadi orang yang paling keras membela dirinya. Tapi sekarang, entah kenapa, laki-laki itu lebih sering diam, seolah tak sanggup melawan ibunya sendiri. Nadia keluar membawa nampan berisi teh dan beberapa kue kecil. Dia letakkan perlahan di meja. Senyumnya tipis, meski hatinya perih. Terima kasih, ucap Bu Ratna, nadanya sinis. Kalau cuma bisa buat teh begini, di kampung juga banyak. Nadia menunduk. Maaf kalau kurang berkenan, Bu. Bu Ratna memandang Nadia dari ujung kepala sampai kaki. Besok-besok belajar dandan. Masa istri Arman penampilannya kayak pembantu. Nadia menahan napas, menggigit bibir sendiri. Arman di sebelah ibunya hanya menatap meja, pura-pura sibuk memainkan ponsel. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata. Seperti dulu, kamu tuh beruntung banget bisa nikah sama Arman. Banyak perempuan yang mau, tahu? Lanjut Bu Ratna. Nadia tahu, kalimat itu bukan sekadar sindiran, tapi peringatan. Ia tahu, banyak perempuan di luar sana yang ingin menggantikan posisinya sebagai istri Arman. Tapi Nadia bukan perempuan yang mudah menyerah, meski hatinya hancur. Setiap kali datang ke rumah ini, setelah pertemuan itu, mereka pulang ke apartemen. Di dalam mobil, suasana hening. Arman fokus menyetir, sementara Nadia menatap keluar jendela, menyembunyikan rasa kecewa. Maaf, aku nggak bisa ngomong apa-apa tadi, ucap Arman tiba-tiba, memecah keheningan. Nadia tersenyum samar, menahan air mata. Aku nggak butuh kamu ngomong apa-apa, men. Aku cuma butuh kamu ada di pihak aku. Arman terdiam lagi. Mobil terus melaju di jalanan kota yang mulai sepi. Nadia tahu, perlahan suaminya berubah. Arman yang dulu rela melawan semua orang demi dirinya, sekarang seperti kehilangan keberanian. Sesampainya di apartemen, Nadia langsung ke kamar. Ia duduk di pinggir ranjang, membuka tas kecilnya, lalu menatap sebuah map berwarna coklat di tangannya. Map itu berisi dokumen penting. Selama ini, Nadia diam. Dia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia biarkan semua orang meremehkannya, menganggapnya perempuan biasa dari keluarga sederhana, padahal, satu dokumen dalam map ini bisa mengubah segalanya. Dia ingat pesan almarhum ayahnya, sebelum meninggal setahun lalu. Jangan pernah tunjukkan siapa kamu sampai orang lain selesai merendahkanmu. Waktu yang tepat akan datang. Nadia memejamkan mata, mengingat wajah sang ayah. Pria yang selama ini membangun bisnis properti dari nol, yang akhirnya mewariskan sebagian besar saham ke Nadia, tanpa ada satupun orang yang tahu. Semua orang mengira Nadia adalah perempuan biasa, anak kampung, istri yang tak berdaya. Mereka tidak tahu, sebenarnya Nadia adalah pemegang saham terbesar di perusahaan tempat Arman bekerja, perusahaan yang selama ini dibanggakan keluarga besar Arman. Nadia menyimpan semua itu rapat-rapat. Tapi, hari ini, dia merasa waktunya sudah dekat. Perlakuan Bu Ratna, sikap Arman yang semakin menjauh, semua jadi sinyal bahwa dirinya harus bersiap. Ia menatap ponselnya, membaca pesan dari pengacaranya. Dokumen sudah siap. Kapanpun kamu mau, kita bisa mulai. Nadia menghela napas panjang. Dia masih mencintai Arman, itu jelas.
Tapi rasa cinta tidak seharusnya membuat dia terus diinjak. Ia menatap cermin, melihat bayangan dirinya sendiri. Wajah yang sederhana, penampilan yang biasa, tapi di balik itu semua, dia adalah sosok yang mereka semua tidak pernah bayangkan. Belum saatnya, gumam Nadia, meletakkan map ke dalam laci, menguncinya rapat-rapat, tapi dia tahu, hari itu akan segera datang. Dan saat itu tiba, sebelum mereka sempat membuang dirinya, dia sudah lebih dulu membawa pergi semua milik mereka. 3 hari setelah kejadian itu, Nadia tidak bertemu Arman. Biasanya, sepulang kerja, Arman langsung pulang ke apartemen mereka. Tapi, kali ini berbeda. Nadia mulai terbiasa tidur sendiri, bangun sendiri, bahkan makan sendiri. Pagi ini, saat Nadia baru saja selesai membereskan meja makan, ponselnya berdering. Nama Arman tertera di layar. "Halo," jawab Nadia, suaranya tetap tenang meski hatinya tidak. "Aku di rumah Mama." "Nggak pulang malam ini," kata Arman tanpa basa-basi. Nadia diam sejenak. "Ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu." "Kenapa, Man? Kamu kenapa makin sering di sana?" "Banyak urusan kantor sama Papa," jawab Arman singkat. Nadia bisa saja percaya, tapi dia bukan perempuan bodoh. Dia tahu, setiap kali Arman bicara soal urusan kantor, sebenarnya itu cuma alasan. Apalagi papa mertuanya lebih sering pensiun dan jarang ke kantor. "Aku ngerti," ucap Nadia akhirnya, mencoba tidak memperpanjang masalah. Panggilan terputus. Nadia menatap layar ponselnya yang gelap. Dia tahu betul, di balik urusan kantor itu, ada sesuatu yang lebih besar. Sore harinya, Nadia memutuskan pergi ke pusat perbelanjaan. Dia tidak ingin terus diam di rumah. Selain itu, dia harus bertemu pengacaranya. Semua persiapan dokumen sudah hampir selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat. Di sebuah kafe, Nadia duduk berhadapan dengan Pak Dimas, pengacara kepercayaan keluarganya sejak lama. "Kamu yakin masih mau nunda, Nat?" tanya Pak Dimas sambil menyerahkan map berisi dokumen. Nadia membuka isinya, membaca lembar demi lembar. Bukti kepemilikan saham, perjanjian resmi, dan surat kuasa semuanya lengkap. Dengan dokumen ini, dia bisa mengambil alih seluruh aset yang terhubung ke perusahaan milik keluarga Arman. "Belum sekarang," jawab Nadia, tegas. "Aku pengen mereka tunjukkan warna aslinya dulu." Pak Dimas mengangguk, memahami keputusan Nadia. "Baik, aku tunggu kabar kamu." Setelah pertemuan itu, Nadia pulang ke apartemen. Tapi apartemen itu terasa makin dingin. Tanpa Arman, tanpa kebersamaan. Hanya sepi dan bayang-bayang pertengkaran yang makin sering terjadi. Malam harinya, Nadia tak sengaja membuka media sosial. Dia menemukan sebuah unggahan foto keluarga Arman di restoran mewah. Ada Arman, Bu Ratna, papa mertua, dan seorang perempuan asing. Nadia memperbesar fotonya. Perempuan itu duduk di samping Arman, wajahnya cantik, penampilannya elegan. Di kolom komentar, banyak yang menandai perempuan itu dengan nama Vina. Nadia ingat nama itu. Vina, teman lama Arman. Dulu, mereka pernah dekat sebelum Arman memilih menikahi Nadia. Tangannya mengepal. Hatinya panas, tapi dia mencoba tetap tenang. Ponselnya kembali berdering. Kali ini, nomor Bu Ratna muncul di layar. "Nadia, besok siang. Ke rumah. Ada yang perlu dibicarakan," kata Bu Ratna singkat, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Keesokan harinya, Nadia datang ke rumah besar itu. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah menunggu, wajahnya penuh ekspresi puas. "Kamu lihat foto semalam, kan?" tanya Bu Ratna langsung, tanpa basa-basi. Nadia mengangguk, menatap Bu Ratna tanpa gentar. Vina itu lebih pantas buat Arman. Dia cantik, kaya, keluarganya punya nama besar. "Kamu? Cuma anak orang biasa yang numpang hidup di sini." Nadia Minarek. Napas dalam, mencoba menahan diri. "Kamu pikir bisa pertahanin Arman? Kamu pikir cinta aja cukup?" "Banggan, Nad. Dunia ini realistis," lanjut Bu Ratna. Nadia tersenyum kecil, bukan senyum senang, tapi senyum pahit. "Kalau memang itu maunya ibu, kenapa nggak suruh Arman ngomong langsung ke aku?" balas Nadia pelan, tapi tajam. Bu Ratna tertawa. Sinis. "Arman itu terlalu baik buat nyakitin kamu secara langsung. Tapi aku nggak akan biarin kamu terus-terusan ngejajah hidup dia." Nadia menatap lurus ke arah Bu Ratna. Dadanya sesak, tapi pikirannya tetap jernih. Dia sudah tahu ujung dari semua ini. "Baik, Bu. Kalau memang ibu mau aku pergi, aku pergi. Tapi dengan caraku sendiri," kata Nadia, suaranya pelan namun pasti. Bu Ratna terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka Nadia berani bicara seperti itu. Nadia berdiri, mengambil tasnya,
lalu berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Hatinya masih sakit, tapi akalnya tetap berjalan. Dia sudah menyiapkan segalanya. Dan saat semua sudah selesai, sebelum mereka sempat membuang dirinya, Nadia akan lebih dulu menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Sudah seminggu Arman tidak pulang ke apartemen. Nadia mencoba tetap sibuk, pergi ke kantor, mengurus pekerjaannya, dan sesekali bertemu pengacara untuk merapikan dokumen yang makin hari makin siap. Tapi sekuat apapun Nadia menjaga diri, tetap ada luka yang dia rasakan. Hatinya retak. Hubungan mereka yang dulu dibangun atas dasar cinta, kini seperti benang kusut yang susah diurai. Malam ini, akhirnya Arman muncul. Sekitar pukul 8 malam, pintu apartemen terbuka. Arman masuk dengan wajah lelah, matanya sembab seolah kurang tidur. "Kamu pulang juga?" ucap Nadia, duduk di meja makan, menyelesaikan makan malamnya sendiri. Arman meletakkan jaket di sofa, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. "Suasana kaku, kamu makin sibuk sama keluargamu, ya?" tanya Nadia, berusaha tetap tenang. Arman mengusap wajahnya. "Aku capek, Nat. Banyak urusan di kantor. Papa mulai serahin beberapa proyek besar ke aku." Nadia menggenggak pelan. Dia tahu itu cuma separuh kebenaran. Separuh lainnya, Arman lebih sering bersama keluarganya, bahkan dekat dengan Vina. "Kalau capek, istirahatlah di sini. Ini rumah kita," kata Nadia, menahan suaranya agar tidak terdengar rapuh. Arman terdiam, memandangi Nadia beberapa detik. "Aku nggak tahu harus ngomong apa, Nat. Ngomong aja sejujurnya. Kamu masih mau pertahanin aku, atau kamu udah dengerin mama terus?" Ucapan Nadia membuat Arman kaget. Dia tidak menyangka Nadia bisa sefrontal itu. "Aku nggak pernah nggak sayang sama kamu, Nat," jawab Arman pelan. Nadia tersenyum pahit. "Sayang tapi kamu biarin aku terus dihina. Sayang tapi kamu sibuk jalan sama Vina. Sayang tapi kamu udah berubah kayak gini." Arman tertunduk. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang nyata. Dia memang lemah saat berhadapan dengan ibunya, dan makin bingung sejak Vina muncul lagi di hidupnya. "Aku cuma pengen kita baik-baik aja, Nat," ucap Arman, suaranya lelah. "Baik-baik aja? Arman, kita ini udah di ujung. Kamu sadar nggak?" Nadia berdiri, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Arman hanya diam. Tak ada kalimat pembelaan, tak ada janji seperti dulu. Nadia menghela napas panjang. Dia tahu, cinta saja tidak cukup. Saat orang lain, termasuk keluarga, ikut campur dalam pernikahan, semuanya jadi rumit. "Kamu pikir aku nggak capek? Aku tahan dihina tiap ketemu mama kamu. Aku tahan dibilang nggak pantas. Tapi kamu diam," ucap Nadia, suaranya mulai bergetar. Arman berdiri, mencoba mendekat. "Aku cuma bingung harus gimana. Mama itu keras kepala, kamu tahu sendiri." Nadia menggeleng, menahan air mata. "Aku nggak butuh kamu nyalahin mama terus. Aku cuma butuh kamu ada di pihak aku." Arman menarik napas dalam, tapi tetap tidak memberi kepastian. Nadia melangkah ke kamar, mengambil map coklat dari dalam laci. Dia pegang map itu erat-erat, ingin sekali membuka semuanya sekarang, menunjukkan siapa dia sebenarnya, tapi dia masih menahan diri. "Arman," Nadia memanggil suaminya pelan. Arman menoleh. "Aku masih di sini karena aku cinta sama kamu. Tapi kalau kamu terus begini, suatu saat aku bisa pergi. Dan waktu aku pergi, aku nggak bakal pergi dengan tangan kosong." Arman mengerutkan kening, tidak sepenuhnya paham maksud kalimat Nadia. Nadia tidak memperjelas. Dia tahu waktunya belum sekarang. Tapi dia juga tahu, cinta yang dipaksa bertahan tanpa dihargai, lama-lama akan hancur sendiri. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, tapi seperti dua orang asing. Tubuh mereka berjarak, hati mereka lebih jauh lagi. Nadia terpejam, matanya panas menahan tangis. Dalam diam, dia berjanji, jika saatnya tiba, dia akan pergi dan membawa semua yang pernah jadi milik Arman dan keluarganya. Sejak malam itu, Arman makin sering menghilang. Pagi-pagi sudah berangkat, pulang pun entah kapan. Bahkan kadang dia tidak pulang sama sekali, hanya kabar singkat lewat pesan, "Aku di rumah mama." Atau kadang lebih parah, urusan kantor, nggak bisa pulang. Nadia sudah tidak terkejut. Dia sudah bisa menebak kemana arah semua ini. Dan dia juga tahu, waktunya makin dekat. Hari ini, Nadia menemui Pak Dimas lagi di kantor pengacara. Map coklat itu dibawanya, sudah penuh dengan dokumen yang lengkap dan sah. "Kamu yakin? Begitu ini kita jalanin, nggak bisa mundur," kata Pak Dimas serius. Nadia duduk tenang, menatap map itu. "Aku nggak akan mundur.
Aku udah terlalu sering diinjak. Sekarang giliran aku tunjukin siapa aku sebenarnya. Pak Dimas mengangguk, lalu menyerahkan beberapa lembar dokumen. Nadia membabukan tanda tangan Tamparago. Dengan ini, semua aset yang terhubung ke perusahaan keluarga Arman bisa dia kendalikan. Perusahaan itu dulunya dibangun ayah Nadia dan ayah Arman bersama-sama. Tapi setelah ayah Nadia meninggal, semua saham milik ayahnya diwariskan ke Nadia. Bedanya, semua itu dilakukan diam-diam, atas permintaan almarhum ayah Nadia sendiri. Alasannya sederhana, karena ayah Nadia tahu, keluarga besar Arman hanya memandang orang dari status dan penampilan. Mereka tidak pernah benar-benar menghargai ketulusan. Aku udah siap, Pak, ucap Nadia, menatap ke depan. Pak Dimas membereskan dokumen, lalu berdiri. Kalau gitu, tinggal nunggu momen pas. Sepulang dari kantor pengacara, Nadia mampir ke sebuah kafe. Dia duduk sendiri, memesan kopi, lalu membuka ponselnya. Di sana, lagi-lagi muncul foto-foto Arman dan Vina. Kali ini mereka makan malam bersama di sebuah restoran bintang 5. Komentar netizen penuh pujian untuk pasangan yang serasi itu. Bahkan gosip mulai tersebar bahwa Arman dan Vina akan dilamar keluarga dalam waktu dekat. Nadia menarik napas panjang. Hatinya masih sakit, tapi pikirannya tetap jernih. Dia sudah tahu, Arman tidak lagi sepenuhnya di pihaknya. Malam harinya, Nadia pulang ke apartemen yang makin sunyi. Tidak ada Arman. Hanya sisa-sisa kelelahan dan kekecewaan. Dia duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mulai memeriksa laporan keuangan perusahaan. Semua detail aset, saham, dan kekayaan keluarga Arman sudah dia pegang. Tidak ada celah yang luput. Besok, dia akan datang ke kantor utama perusahaan itu, bukan sebagai istri Arman, tapi sebagai pemegang kendali terbesar. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Bu Ratna. Isinya singkat, besok kamu nggak usah ikut campur urusan kantor. Diam di rumah aja, ngerti? Nadia membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Dia tahu Bu Ratna belum sadar siapa dia sebenarnya. Besok, Bu, saya akan campur tangan. Dan bukan cuma itu, saya akan ambil semuanya, gumam Nadia pelan. Dia pejamkan mata malam itu, bukan dengan air mata, tapi dengan keyakinan penuh bahwa hidupnya tidak akan terus-menerus diinjak. Besok, rencana besar dimulai. Sebelum mereka sempat membuangnya, Nadia sudah lebih dulu bersiap membawa pergi segala milik mereka. Pagi itu, suasana di kantor pusat perusahaan keluarga Arman lebih sibuk dari biasanya. Orang-orang mondar-mandir, beberapa staf senior bahkan terlihat gelisah. Semua tahu hari ini akan ada rapat besar yang menentukan arah bisnis ke depan, tapi tidak ada yang tahu siapa tamu istimewa yang akan datang dan mengubah semua peta kekuasaan. Nadia turun dari mobil, mengenakan kemeja putih dan celana hitam rapi. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Tak ada lagi sisa-sisa istri yang diremehkan. Hari ini, dia datang sebagai pemegang kendali perusahaan. Begitu masuk ke lobi, beberapa pegawai melirik, ada yang berbisik-bisik. Mereka mengenal Nadia sebagai istri Arman, perempuan yang selama ini selalu dipandang sebelah mata. Tapi kali ini, tatapan Nadia berbeda. Bukan lagi tatapan istri yang harus sabar dihina, melainkan tatapan orang yang memegang kuasa. Di ruang rapat lantai atas, semua jajaran direksi sudah berkumpul. Termasuk Arman, papa mertuanya, dan tentu saja Bu Ratna yang ikut hadir, duduk di sudut ruangan dengan wajah angkuh. Ketika Nadia masuk, ruangan langsung hening. Arman menatapnya kaget. Nadia, ngapain kamu kesini? Nadia tak menjawab, hanya meletakkan map berisi dokumen di atas meja. Dia duduk di kursi kosong, persis di samping kursi pimpinan. Bu Ratna berdiri, wajahnya memerah. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan perusahaan, bukan urusan istri-istri yang cuma numpang hidup. Nadia membuka map, mengeluarkan dokumen legal, lalu menyebarkannya ke meja. Satu persatu direksi membaca, wajah mereka berubah tegang. Ini sertifikat kepemilikan saham terbesar, atas nama Nadia, ucap salah satu direksi, nyaris tidak percaya. Arman merebut dokumen itu, matanya membesar. Dia membaca lembar demi lembar, tangannya gemetar. Nggak mungkin, bisiknya, Papa. Mertua Nadia, Pak Rudi, ikut membaca. Wajahnya kaget, tapi dia lebih tenang dibanding istrinya. Nadia bersandar di kursinya, menatap semua orang. Saya bukan cuma istri Arman. Saya pemilik mayoritas saham di perusahaan ini. Mulai hari ini, semua keputusan besar butuh persetujuan saya. Ruangan hening, semua terdiam. Bahkan Bu Ratna yang biasanya paling vokal, kali ini hanya bisa ternganga. Arman memandang Nadia,
wajahnya campur aduk antara kaget, marah, dan malu. Kamu selama ini nyembunyiin ini? Tanya Arman lirih. Nadia mengangguk. Aku cuma nunggu waktu. Dan waktu itu, ya hari ini. Rapat berlanjut dengan tegang. Nadia ikut memberi masukan, bahkan beberapa keputusan penting langsung dia koreksi. Para direksi perlahan sadar, perempuan yang selama ini mereka remehkan ternyata memegang kendali terbesar. Setelah rapat selesai, Arman menyusul Nadia di koridor. Nat, tunggu dulu. Arman menarik pergelangan tangan Nadia. Nadia berhenti, menatapnya dingin. Kenapa kamu lakuin ini? Kamu mau permalukan aku, permalukan keluarga aku? Tanya Arman, suaranya menahan emosi. Nadia menarik tangannya pelan, tanpa emosi. Aku nggak mau permalukan siapa-siapa. Aku cuma ambil hak aku. Selama ini, aku diam. Kalian hina aku, remehin aku, bilang aku cuma numpang hidup. Sekarang lihat sendiri, siapa yang sebenarnya pegang hidup kalian. Arman terdiam. Dia, seperti kehilangan kata-kata. Semua harga dirinya renta dalam sekejap. Kamu balas dendam ku aku, Nad? Tanya Arman lagi. Nadia menggeleng. Aku nggak dendam. Aku cuma bosan jadi istri yang diinjak-injak. Arman mencoba menahan, tapi Nadia sudah melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, Arman merasa kecil, merasa hancur, bukan karena orang lain, tapi karena perempuan yang seharusnya dia jaga. Malam itu, Nadia kembali ke apartemen. Dia duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Semua sudah berjalan sesuai rencana, tapi hatinya tetap berat. Dia masih cinta Arman, itu jelas. Tapi cinta saja nggak cukup kalau dihina, diremehkan, dan disakiti terus-menerus. Ponselnya berbunyi. Kali ini, Arman yang menelepon. Besok kita ketemu, di rumah Mama, kata Arman singkat. Nadia tahu arah pembicaraan itu. Dia tahu, semua kan berujung di satu hal, perceraian. Keesokan harinya, di rumah besar itu, semua keluarga besar Arman sudah berkumpul. Bu Ratna duduk dengan wajah puas, sementara Arman terlihat canggung. Nadia masuk, tetap tenang. Udah siap cerai? Tanya Bu Ratna. Sinis, tanpa basa-basi, Nadia duduk, menatap langsung ke mata mertuanya. Sayap. Semua terdiam. Arman memandang ke bawah, tidak sanggup menatap Nadia. Kita semua udah sepakat. Kamu nggak pantas di keluarga ini. Kamu cuma numpang hidup, ngotot jadi istri Arman, padahal jelas kamu bukan level kita, lanjut Bu Ratna. Nadia menghela napas. Saya setuju cerai. Tapi ada syarat. Bu Ratna tak terkejut. Syarat? Dengar ya, kamu yang diputusin, bukan kamu yang mutusin. Nadia membuka map kedua, menunjukkan dokumen lain. Kalau saya pergi, saya bawa semua hak saya, termasuk saham, aset, dan kendali di perusahaan ini. Kalian siap kehilangan semuanya? Bu Ratna mendadak bungkam. Arman kaget. Papa mertua Nadia menghela napas panjang. Kamu serius, Nat? Tanya Pak Rudi. Nadia mengangguk. Sangat serius. Semua ruangan sunyi. Arman menatap istrinya yang kini bukan lagi perempuan lemah. Di depan matanya, Nadia berdiri sebagai sosok kuat, tak tergoyahkan. Akhirnya, tanpa pilihan lain, mereka setuju, perceraian terjadi. Nadia resmi dilepas sebagai istri Arman, tapi yang mereka tidak tahu, Nadia tidak pergi dengan tangan kosong. Dia pergi, membawa seluruh milik mereka, meninggalkan mereka dalam kehancuran perlahan, dan perang sesungguhnya baru saja dimulai, seminggu setelah perceraian resmi diputuskan. Nama Nadia mendadak memenuhi media bisnis. Bukan karena skandal rumah tangga, tapi karena kejutannya yang mengguncang jagat perusahaan properti milik keluarga Arman, Nadia Rahma, pemegang saham mayoritas yang tak terduga. Nadia resmi ambil alih keputusan besar, Arman dan keluarga. Terpejok. Perempuan yang dianggap rendah, ternyata pemilik asli aset keluarga. Semua headline itu terpampang di mana-mana. Di televisi, portal berita online, bahkan di media sosial. Foto Nadia mengenakan blazer hitam, berdiri tegak dengan ekspresi tenang, tersebar luas. Bu Ratna nyaris pingsan saat membaca berita itu. Selama ini dia sibuk merendahkan Nadia, menyebut menantunya cuma numpang hidup, tidak tahu bahwa semua yang mereka banggakan diam-diam ada di tangan Nadia. Arman? Laki-laki itu lebih hancur lagi. Sejak perceraian, hidupnya seperti kapal tanpa arah. Dia tidur di rumah besar, tapi hatinya kosong. Dia ke kantor, tapi semua keputusan besar harus melalui Nadia. Hidupnya kini dikendalikan oleh perempuan yang dulu dia sia-siakan. Pagi itu, Nadia datang ke gedung kantor pusat. Seluruh staf berdiri saat dia masuk. Tidak ada lagi tatapan meremehkan.
Semua tunduk penuh hormat. Di ruang meeting, beberapa investor besar sudah menunggu. Mereka ingin bertemu langsung dengan Nadia, sosok yang selama ini mereka kira hanya istri orang dalam, ternyata adalah pemilik kendali sesungguhnya. Selamat pagi, Bu Nadia, sapa salah satu investor. Nadia tersenyum tipis, duduk di kursi utama. Terima kasih sudah datang. Kita mulai rapat. Rapat berjalan lancar. Nadia menjelaskan visi perusahaan, rencana ekspansi, dan restrukturisasi besar-besaran. Beberapa aset keluarga Arman yang selama ini dikelola sembarangan akan dialihkan. Nadia tidak asal bicara. Dia sudah menyiapkan semua data, laporan keuangan, dan strategi. Semua langkahnya rapi, tidak ada celah. Investor puas, para direksi kagum, bahkan sebagian yang dulu ikut meremehkan dia kini hanya bisa diam. Usai rapat, Nadia masuk ke ruangannya. Di sana, Pak Dimas sudah menunggu. Semua berjalan sesuai rencana. Nat, kata Pak Dimas sambil menyerahkan berkas tambahan. Aset yang kamu tarik dari perusahaan keluarga Arman sudah resmi dipindahkan ke rekening kamu. Mulai hari ini, mereka nggak punya kuasa lagi. Nadia membuka berkas itu, membaca detailnya. Aset properti, saham, hingga aliran dana besar, semua sudah sah miliknya. Aku cuma ambil yang memang hak aku, ucap Nadia tegas. Pak Dimas mengangguk setuju. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Semi-legal. Nadia memandangi jendela kaca besar ruangannya. Di luar sana, gedung-gedung tinggi berdiri megah, sebagian adalah properti keluarga Arman. Atau lebih tepatnya, properti miliknya sekarang. Dulu dia cuma istri yang dianggap numpang hidup. Sekarang, dia adalah pemilik sebenarnya dari semua yang dulu dipamerkan keluarga Arman. Sore harinya, Arman datang ke kantor. Ini pertama kalinya dia berani menemui Nadia setelah semua kejadian itu. Dia mengetuk pintu ruang kerja Nadia. Paul mesak. Nadia tetap tenang. Masuk aja. Ini juga kantor kamu, walau kendalinya sekarang ada di aku. Arman melangkah pelan, duduk di kursi depan meja Nadia. Wajahnya lebih kurus, matanya sayu, rautnya jelas kacau. Aku nggak nyangka kamu bisa kayak gini, ucap Arman akhirnya. Nadia menutup berkas di mejanya, menatap lurus ke mata Arman. Aku nggak berubah, men. Kamu aja yang nggak pernah lihat aku benar-benar. Arman terdiam. Aku nggak pernah minta dihormatin karena aku istri kamu. Aku cuma pengen dihormatin sebagai manusia, sebagai partner, bukan cuma pelengkap hidup kamu. Lanjut Nadia. Arman menarik napas panjang, menunduk. Aku salah, Nadia. Tidak menjawab, hanya memandanginya. Aku terlalu dengerin mama, terlalu dengerin omongan orang, sampai aku lupa. Kamu yang selama ini ada buat aku. Arman mengaku jujur, suaranya nyaris gemetar. Nadia menggeleng, tidak marah, tapi juga tidak lembek. Sekarang kamu sadar, tapi semua udah telanjur. Arman berdiri, berjalan ke arah jendela, memandangi kota di bawah sana. Aku kehilangan semuanya. Perusahaan, aset, kamu. Nadia ikut berdiri, menatap punggung Arman. Aku nggak ambil apa-apa yang bukan hak aku, men. Justru selama ini aku sabar, nerima dihina, diremehin, padahal semua yang kalian banggakan itu ada karena ayah aku. Arman menatap balik, matanya merah. Aku nggak bakal minta kamu balikan, aku sadar itu egois. Aku cuma pengen minta maaf. Nadia menghela napas. Kamu minta maaf? Bagus. Tapi maaf nggak cukup buat nutup luka. Suasana hening. Hanya suara kendaraan di jalan yang terdengar samar. Aku nggak nyesel pernah jadi istri kamu, men. Lanjut Nadia. Tapi aku juga nggak nyesel sekarang berdiri sendiri, bawa pergi semua yang dulu jadi milik kalian. Arman tak bisa berkata-kata lagi. Dia tahu, ini konsekuensi dari sikapnya dulu. Perlahan, Arman keluar dari ruangan itu. Nadia tetap berdiri, memandang ke jendela. Hatinya perih, tapi dia kuat. Dia sudah pergi dari hidup Arman, dan dia pergi membawa segalanya, tapi dia juga pergi membawa luka. 3 bulan setelah perceraian itu, hidup keluarga Arman berubah total. Rumah besar yang dulu selalu dipamerkan dalam setiap acara keluarga mulai sepi. Beberapa mobil mewah yang terparkir di garasi menghilang satu persatu. Semua orang bisa melihat, perusahaan yang selama ini jadi kebanggaan keluarga itu mulai goyah. Beberapa proyek besar dibatalkan, aliran dana macet, bahkan para investor perlahan mundur. Penyebabnya cuma satu, Nadia. Sejak dia menarik semua aset yang selama ini diam-diam dia kendalikan, keluarga Arman kehilangan kekuatan finansial mereka. Bahkan Pak Rudi, ayah Arman, harus menjual beberapa properti untuk menutup utang yang mulai menumpuk. Bu Ratna,
yang selama ini paling vokal merendahkan Nadia, kini lebih sering mengurung diri di rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab, hidapnya seperti kehilangan pijakan. Di sisi lain, Nadia makin bersinar, namanya dikenal luas di kalangan pebisnis properti. Dia mengelola semua aset yang dia ambil dengan cerdas. Perusahaan baru yang dia bangun makin besar, dipercaya investor, dan menjadi buah bibir di mana-mana. Di media sosial, foto-foto Nadia mengenakan setelan formal, menghadiri pertemuan bisnis internasional, hingga tampil di sampul majalah, tersebar luas. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini hanya bisa terdiam. Tapi di balik semua kesuksesan itu, hati Nadia masih menyimpan luka. Dia tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Dulu, dia hanya ingin hidup sederhana bersama suaminya. Tapi kenyataan memaksanya berubah, mengajarinya untuk kuat, bahkan saat harus melawan orang yang dia cintai sendiri. Sementara itu, kondisi Arman makin terpuruk. Setiap hari dia datang ke kantor hanya untuk melihat posisi kekuasaannya makin kecil. Para staf yang dulu menghormatinya, kini lebih hormat ke Nadia. Bahkan proyek-proyek besar yang dulu dia banggakan kini diambil alih oleh perusahaan baru milik Nadia. Arman mulai kehilangan arah. Dia menyadari, semua yang dulu dia abaikan, semua yang dia sakiti, kini berbalik jadi hukuman untuknya. Dia tidur di rumah besar yang dulu megah, tapi kini terasa kosong. Mobil mewah satu persatu dijual. Bahkan beberapa barang berharga keluarga mulai dilelang diam-diam untuk menutup utang. Bu Ratna makin frustasi. Setiap hari dia mengeluh, menyalahkan keadaan. Ini semua salah perempuan itu. Nadia menghancurkan kita, teriak Bu Ratna suatu malam. Pak Rudi hanya diam. Dia tahu, semua ini bukan semata salah Nadia. Mereka sendiri yang sembrono, meremehkan orang yang seharusnya mereka hargai. Arman duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya kosong. Hatinya kacau, dia membuka ponsel, melihat foto-foto lama bersama Nadia. Senyum perempuan itu, kesederhanaannya, ketulusan yang dulu dia abaikan, semua terbayang lagi. Air matanya jatuh tanpa sadar. Dia sadar, semua ini berawal dari dia sendiri. Andai dulu dia lebih tegas, lebih menghargai Nadia, mungkin semuanya tak berakhir seperti ini. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sekarang, dia hanya bisa menyesal, melihat perlahan hidupnya yang dulu sempurna, hancur di depan mata. Di kantor pusat perusahaan Nadia, suasana berbeda 180 derajat. Semua karyawan bekerja dengan semangat. Proyek besar terus bergulir, kepercayaan investor meningkat. Nadia duduk di ruang kerjanya, memeriksa laporan keuangan. Semua berjalan sesuai rencana. Pak Dimas datang membawa kabar terbaru. Kita resmi pegang 70% pasar properti kawasan timur. Keluarga Arman makin gak punya daya saing, ucap Pak Dimas. Nadia mengangguk, membaca laporan itu. Bagus. Tapi ingat, kita bukan cuma ngejar untung. Kita buktiin, yang diremehkan bisa bangkit tanpa harus ngerendahin orang. Pak Dimas tersenyum. Dia kagum melihat perubahan Nadia, perempuan yang dulu sabar dihina, kini berdiri sebagai pemimpin besar. Tapi dia juga tahu, hati Nadia tidak sekuat penampilannya. Ada luka yang masih menganga, cinta yang belum sepenuhnya padam. Malam harinya, Nadia duduk sendiri di apartemennya yang baru. Unit mewah, pemandangan kota terlihat jelas. Tapi semua kemewahan itu tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Dia menatap ponsel, melihat pesan lama dari Arman, sebelum semua hancur, aku janji jaga kamu. Kalimat itu kini terdengar seperti lelucon. Nadia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Dia kuat, dia sudah buktikan ke semua orang. Tapi cinta memang tidak semudah itu hilang. Meski dia sudah pergi, sudah membawa segalanya, hatinya tetap meninggalkan sedikit ruang untuk luka itu. Dan dia sadar, kisah ini belum selesai. Arman duduk sendiri di kafe kecil dekat kantor. Satu cangkir kopi di depannya sudah dingin sejak tadi. Pandangannya kosong, pikirannya berantakan. Sudah 4 bulan sejak perceraian itu, hidupnya makin jatuh. Kantor yang dulu dia pimpin, sekarang nyaris lumpuh. Semua proyek besar direbut oleh perusahaan baru milik Nadia. Investor pergi satu per satu. Rekanan bisnis memutus kontrak. Bahkan beberapa karyawan senior mengundurkan diri, pindah ke perusahaan Nadia. Setiap hari, berita tentang kebangkitan Nadia terpampang di media. Wajah perempuan itu makin sering muncul di televisi, jadi pembicara di seminar, bahkan diundang ke forum bisnis internasional. Sementara itu, nama Arman hanya jadi bayang-bayang masa lalu. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dulu dia pikir, dia yang paling berkuasa. Dia pikir, sebagai pewaris tunggal, dia bisa kendalikan semuanya. Ternyata dia salah besar.
semua yang dia banggakan, semua kekayaan keluarganya, ternyata berdiri di atas pondasi yang dibangun mendiang ayah Nadia. Dan, sekarang, Nadia mengambil kembali semua itu, bukan cuma harta yang hilang, tapi harga diri, kepercayaan, dan cinta. Arman sadar, dia masih mencintai Nadia. Perempuan itu mungkin sudah melangkah jauh, sudah pergi membawa segalanya, tapi di hatinya, rasa itu tetap tinggal. Dia mengingat lagi semua kesalahan masa lalu. Betapa dia membiarkan ibunya menghina Nadia, betapa dia terlalu takut melawan keluarganya sendiri, betapa dia memilih diam saat seharusnya membela, dan sekarang, dia kehilangan segalanya. Di rumah besar itu, kondisi makin kacau. Bu Ratna lebih sering sakit-sakitan, stres memikirkan kehancuran yang datang bertubi-tubi. Parudi sibuk menjual aset yang tersisa. Beberapa rumah dijual, mobil-mobil mewah dilego. Bahkan jam tangan koleksi Arman yang dulu dia banggakan, kini dititipkan ke toko barang bekas. Semua gara-gara Nadia, kata Bu Ratna dengan suara lemah, terbaring di kamar. Arman hanya diam. Dia tidak lagi membantah. Dia tahu, semua ini bukan semata-mata salah Nadia. Mereka sendiri yang sembrono, sombong, dan lupa diri. Arman berjalan ke kamar lamanya, membuka laci meja. Di sana, dia masih menyimpan cincin kawin mereka yang dulu. Cincin itu sudah lama dia lepas, tapi dia tidak pernah sanggup membuangnya. Dia pegang cincin itu erat-erat, matanya memerah, hatinya masih penuh sesal, penuh luka. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadia makin sukses. Perusahaannya berkembang pesat, ekspansi ke luar negeri, dan semua investor percaya penuh padanya. Tapi di balik semua itu, dia tetap manusia biasa. Dia tetap punya hati, tetap punya luka yang belum sembuh. Malam itu, Nadia duduk di balkon apartemen mewahnya, memandangi lampu kota yang berkilauan. Ponselnya bergetar, ada pesan masuk dari nomor yang dia kenal. Arman, Nat, aku cuma mau bilang, aku nyesel. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat hati Nadia bergetar. Dia tidak langsung membalas. Dia hanya memandangi layar ponselnya, hatinya berkecamuk. Bagian dirinya masih marah, masih kecewa, tapi bagian lain masih mencintai Arman. Dia tahu, cinta yang terlalu dalam memang tidak semudah itu hilang. Tapi dia juga tahu, dia tidak boleh lemah lagi. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri datang ke kantor Nadia. Dia tahu ini mungkin ide bodoh, tapi dia tidak peduli. Di lobi, beberapa pegawai memandanginya, sebagian dengan rasa iba, sebagian lagi dengan sinis. Mereka tahu siapa Arman, tahu betapa laki-laki itu dulu berdiri di puncak, dan sekarang jatuh di dasar. Arman menunggu lama, hingga akhirnya diizinkan masuk ke ruang kerja Nadia. Nadia duduk di belakang meja besar, mengenakan setelan hitam elegan. Tatapannya tenang, sikapnya tegas. Ngapain kesini? Tanya Nadia tanpa basa-basi. Arman berdiri canggung di depan meja. Aku cuma mau ngomong, satu kali aja. Habis itu, aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Nadia menatap tajam, menunggu. Aku sadar semua salah aku. Aku yang biarin mama ngehina kamu, aku yang terlalu takut lawan mereka, aku yang ninggalin kamu waktu kamu butuh aku. Suara Arman bergetar. Nadia diam, tidak memotong. Aku nyesel, Nat. Bukan cuma karena harta, tapi karena aku kehilangan kamu. Lanjut Arman, matanya mulai berkaca-kaca. Nadia menarik napas dalam, hatinya berdebar. Dia ingin marah, ingin bilang semua sudah terlambat. Tapi dia juga tahu, bagian dari dirinya masih peduli. Dulu kamu pikir aku cuma numpang hidup. Sekarang, lihat sendiri, semua yang kamu banggakan itu sebenarnya milik aku, ucap Nadia dingin. Arman mengangguk, tidak menyangkal. Aku nggak minta kita balikan, Nat. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel. Dan aku bakal benerin hidup aku, walau harus mulai dari nol, ucap Arman mantap. Nadia memandangi wajah laki-laki yang dulu dia cintai sepenuh hati itu. Laki-laki yang sekarang terlihat rapuh, tapi juga jujur. Aku udah terlalu jauh melangkah. Men, aku nggak bisa balik ke titik semula, jawab Nadia pelan. Arman mengangguk lagi, matanya basah. Aku ngerti. Suasana hening beberapa detik. Akhirnya, Arman melangkah pergi. Nadia tetap duduk, memandangi punggung laki-laki itu, hatinya camperedak. Dia sudah pergi, membawa segalanya, tapi dia tahu, cerita ini belum selesai. 2 bulan setelah pertemuan terakhir mereka di kantor itu, kehidupan Nadia makin stabil. Perusahaan barunya berkembang pesat, beberapa proyek properti kelas atas sudah berjalan lancar. Di kalangan pengusaha, nama Nadia bukan sekadar dikenal, tapi dihormati. Namun di balik semua pencapaian itu,
hati Nadia belum sepenuhnya tenang. Setiap malam, ada bagian kecil dari dirinya yang masih memikirkan Arman. Bukan karena lemah, tapi karena luka yang belum benar-benar hilang. Hari ini, Nadia mendapat undangan untuk hadir di acara besar Asosiasi Pengusaha Nasional. Semua tokoh penting dunia bisnis akan hadir, termasuk keluarga besar Arman. Dia tahu, kemungkinan besar akan bertemu lagi dengan Arman. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun formal berwarna navy. Rambutnya diikat rapi, riasannya tipis, tapi elegan. Dia sudah siap, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai sosok yang berdiri di puncak. Setibanya di ballroom hotel mewah itu, ruangan sudah dipenuhi orang-orang penting. Lampu kristal bergantung di langit-langit, alunan musik klasik mengisi ruangan, dan para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Semua mata menoleh saat Nadia masuk. Beberapa rekan bisnis menyapa, memuji penampilannya. Tapi tatapan yang paling terasa adalah tatapan dari sudut ruangan. Arman, laki-laki itu berdiri bersama beberapa rekan lama, mengenakan jas hitam. Wajahnya lebih kurus, matanya terlihat sayu, tapi ada ketegasan baru di sorot matanya. Mereka saling berpandangan beberapa detik. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, tapi cukup untuk membuat jantung keduanya berdebar. Acara berjalan, sambutan demi sambutan dilancarkan. Hingga akhirnya, nama Nadia dipanggil sebagai tamu kehormatan. Untuk penghargaan sebagai pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini, kami undang Ibu Nadia Rahma ke atas panggung. Tepuk tangan bergema. Nadia melangkah ke podium dengan tenang. Dia menerima plakat penghargaan, lalu berdiri di depan mikrofon. Terima kasih atas penghargaan ini. Saya hanya seorang perempuan yang pernah diremehkan, tapi saya percaya, setiap orang berhak punya kesempatan untuk berdiri di sini, tak peduli latar belakangnya, ucap Nadia lantang. Semua terdiam, mendengarkan. Di sudut ruangan, Arman menatapnya. Dengan mata merah. Dia tahu, kalimat itu bukan sekadar pidato formal. Itu sindiran halus, tapi juga pernyataan kekuatan Nadia. Setelah turun dari panggung, Nadia berjalan ke arah meja minuman. Arman menyusul, berdiri di sampingnya. Selamat, Nat, ucap Arman pelan. Nadia menoleh, menatapnya datar. Terima kasih. Kamu hebat. Aku bangga, walau aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu, lanjut Arman. Nadia menarik napas pelan. Aku berdiri di sini karena kalian dulu mengajarkanku untuk kuat. Arman tersenyum pahit. Aku nggak layak dimaafin. Aku nggak minta kamu minta maaf. Aku cuma pengen kita selesai dengan cara baik, jawab Nadia. Mereka terdiam sejenak, menikmati suasana formal di sekitar. Musik lembut masih mengalun, para tamu sibuk bersosialisasi. Kalau suatu saat aku bisa buktikan aku berubah, kamu bakal lihat aku beda, kata Arman akhirnya. Nadia menatapnya, kali ini lebih lembut. Aku nggak janji apa-apa, men. Tapi aku bakal lihat. Arman mengangguk, lalu mundur perlahan. Dia sadar, dia harus membangun segalanya dari nol, termasuk kepercayaan Nadia. Jika masih mungkin, Nadia menatap punggung Arman yang perlahan menjauh di keramaian. Hatinya camperadak. Di satu sisi, dia ingin melupakan semua luka. Di sisi lain, dia sadar, perasaan tidak bisa diatur semudah membalikkan tangan. Malam itu, mereka berdua saling menyadari, cerita mereka belum selesai. Tapi semua butuh waktu. Sejak pertemuan di acara asosiasi pengusaha itu, pikiran Nadia tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, dia mengingat kembali semua perjalanan hidupnya. Bagaimana dia dulu dianggap sebelah mata, lalu perlahan bangkit, hingga akhirnya berdiri di puncak. Tapi ada satu hal yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Rahasia besar yang tidak pernah diketahui Arman, bahkan keluarganya sendiri. Hari ini, Nadia memutuskan menemui seseorang. Dia mengunjungi kediaman Pak Dimas, pengacara kepercayaannya, sekaligus orang kepercayaan mendiang ayahnya. Pak Dimas sudah menunggu di ruang tamu, setumpuk berkas di atas meja. Semua sudah siap, Nat. Kalau kamu mau buka semua ini ke publik, tinggal tunggu waktu, kata Pak Dimas. Nadia duduk, membuka satu persatu dokumen itu. Di sana, tertulis jelas fakta yang selama ini dia sembunyikan. Bahwa seluruh saham besar yang dia miliki adalah bagian dari warisan langsung ayahnya, hasil kerja keras yang dulu dibangun bersama Pak Rudi, ayah Arman. Yang lebih mengejutkan, ada perjanjian rahasia yang ditandatangani kedua orang tua mereka sebelum Nadia menikah. Isinya, seandainya rumah tangga Nadia dan Arman berakhir, semua aset keluarga akan otomatis jatuh ke tangan Nadia. Itu kenapa dulu almarhum ayah kamu suruh semua dokumen ini disimpan rapi. Dia udah tahu, cepat atau lambat, keluarga Arman bakal lupa diri.
Jelas Pak Dimas, Nadia memejamkan mata, hatinya sesak, dulu dia menikah karena cinta, bukan untuk menguasai aset. Tapi semua ini seperti sudah dirancang oleh keadaan, membuat dia harus kuat, harus mengambil alih semuanya. Aku nggak pernah nyangka, ternyata semua lebih rumit dari yang aku lihat, ucap Nadia pelan. Pak Dimas mengangguk. Ayah kamu tahu, cinta aja nggak cukup. Dia juga tahu keluarga Arman bakal susah nerima kamu. Makanya dia siapkan semuanya. Nadia memandangi surat perjanjian itu. Semua tertulis legal, sah, tak terbantahkan. Kalau dia mau, dia bisa buka semua ke publik, mempermalukan keluarga Arman lebih dalam lagi. Tapi hati kecilnya menahan. Aku nggak mau jatuhin mereka lebih parah, Pak. Aku cuma pengen mereka sadar, bukan balas dendam, kata Nadia. Pak Dimas tersenyum tipis. Kamu udah cukup buktiin siapa kamu sebenarnya. Selebihnya, biar waktu yang atur. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman mulai membangun hidupnya dari nol. Dia membuka bisnis kecil, menjual beberapa properti lama yang masih tersisa. Tidak mudah, tapi dia belajar, setiap hari dia kerja keras, menata lagi reputasinya yang sempat hancur. Meski jauh dari gemerlap kehidupan lamanya, Arman merasa ada kelegaan. Dia sadar, semua ini adalah bagian dari proses. Dia harus menebus semua kesalahannya, termasuk kesalahan terbesarnya, menyia-nyiakan Nadia. Suatu malam, Arman kembali membuka laci kamarnya. Cincin pernikahan itu masih di sana. Dia pegang cincin itu erat-erat, matanya memerah, di lubuk hatinya, dia masih cinta Nadia. Tapi dia juga tahu, cinta saja tidak cukup. Dia harus berubah, harus buktiin kalau dia layak diperjuangkan lagi. Keesokan harinya, tanpa rencana, Arman bertemu Nadia di sebuah proyek properti. Keduanya hadir sebagai tamu undangan. Tidak ada yang menyangka mereka akan bertemu di tempat itu. Saat mata mereka bertemu, suasana jadi kaku. Arman memberanikan diri menghampiri. Hai, Nadia menoleh, menatapnya tenang. Hai, mereka berdiri di tengah kerumunan, tapi rasanya seperti hanya berdua. Aku dengar kamu buka bisnis baru, kata Nadia. Arman mengangguk. Iya, kecil-kecilan. Tapi aku belajar banyak dari semua ini. Nadia mengamati wajah Arman, melihat ketulusan di sana. Dia tahu, laki-laki itu mulai berubah. Aku nggak nyesel kamu ambil semua aset. Aku ngerti sekarang, itu memang hak kamu, lanjut Arman. Nadia menarik napas, hatinya bergetar. Dia ingin marah, ingin mengingatkan semua luka, tapi dia juga sadar, waktu memang mengubah orang. Kamu sadar telat, men, ucap Nadia pelan. Arman tersenyum pahit. Aku sadar, tapi lebih baik terlambat daripada nggak pernah. Mereka terdiam lagi. Tapi kali ini tidak ada lagi rasa benci yang dominan. Ada ruang kecil untuk pengertian, untuk harapan. Nadia melangkah pergi lebih dulu, tapi sebelum pergi dia berucap, aku lihat kamu belajar, men. Itu udah cukup buat aku. Arman menatap punggung Nadia yang menjauh, hatinya campur aduk. Dia sadar, dia mungkin gak bisa balik ke masa lalu, tapi dia bisa berusaha jadi lebih baik, dan mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa saling memandang lagi tanpa luka yang sama. Sudah 6 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir mereka di proyek properti itu. Waktu berjalan, luka perlahan mengering, tapi perasaan di hati Nadia tidak pernah benar-benar hilang. Dia mencoba fokus ke bisnis, ke hidupnya sendiri. Perusahaan makin besar, aset makin banyak, kepercayaan orang-orang makin tinggi. Tapi setiap malam, ada ruang kosong di hatinya, ruang yang dulu ditempati Arman. Nadia bukan perempuan yang mudah goyah. Dia sudah buktikan itu. Tapi dia juga bukan batu. Dia tetap punya hati, tetap punya rasa, terutama untuk orang yang pernah jadi bagian penting dalam hidupnya. Suatu malam, Nadia duduk di balkon apartemennya, memandangi langit malam. Ponselnya bergetar, notifikasi pesan masuk, dari Arman. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi di hidup kamu, Nat. Tapi aku tetap sayang kamu. Maaf kalau aku ganggu. Pesan itu singkat, tapi cukup membuat hati Nadia bergetar. Dia tidak langsung membalas. Dia hanya memandangi layar ponsel, matanya sayu. Bagian dirinya ingin mengabaikan, tapi bagian lain, masih lemah untuk urusan hati. Di sisi lain kota, Arman mulai benar-benar bangkit. Bisnis kecilnya berkembang. Dia belajar dari kegagalan, membangun reputasi baru tanpa embel-embel keluarga. Arman sadar, dia harus berubah, bukan cuma untuk membuktikan ke orang lain, tapi juga ke dirinya sendiri. Dia ingin jadi laki-laki yang layak dihormati, layak dicintai, bukan laki-laki pengecut yang dulu membiarkan orang yang dia sayang diinjak-injak. Setiap malam,
dia masih memikirkan Nadia. Wajah perempuan itu selalu terbayang, senyum sederhana, tatapan tajam, ketegasan yang dulu dia remehkan. Arman tahu, cinta itu tidak pernah hilang. Dia juga tahu, memperbaiki semuanya butuh waktu. Beberapa minggu kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi di sebuah acara bisnis di luar kota. Hotel mewah, suasana formal, para tamu dari berbagai negara hadir. Nadia mengenakan gaun putih sederhana, tapi elegan. Tatapannya tenang, langkahnya mantap. Arman hadir sebagai pengusaha baru yang mulai diperhitungkan. Meski belum sebesar Nadia, dia sudah dikenal sebagai sosok yang berusaha bangkit dari keterpurukan. Saat mata mereka bertemu, ada perasaan aneh. Campuran antara rindu, luka, dan kenangan masa lalu. Arman mendekat, suaranya pelan, "Kamu makin cantik." Nadia tersenyum tipis. "Kamu makin kurusan." Mereka tertawa kecil, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tanpa beban, tanpa amarah. "Boleh ngobrol sebentar?" tanya Arman. Nadia mengangguk. Mereka duduk di sudut ruangan, suasana lebih tenang. "Aku lihat bisnis kamu bagus." "Selamat, men," kata Nadia tulus. Arman menunduk sedikit. "Itu semua karena pelajaran yang aku dapat dari kamu." Nadia terdiam. Hatinya bergetar lagi. "Aku masih sayang kamu, Nat," ucap Arman tiba-tiba. Nadia menatapnya tajam. "Men, aku nggak minta kita balikan. Aku tahu itu egois. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, perasaan aku nggak pernah hilang," lanjut Arman. "Jujur," Nadia menghela napas, menahan emosi yang mulai muncul. "Aku capek, men. Capek nahan luka, nahan kecewa. Aku nggak tahu masih ada ruang buat kamu atau nggak." Arman mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku ngerti. Aku nggak maksa. Aku cuma mau buktikan, aku berubah. Aku pengen jadi laki-laki yang kamu banggakan, bukan yang kamu benci." Suasana hening lagi. Hati mereka sailing by Kara, tapi milik mereka terdiam. Akhirnya, Nadia berkata pelan, "Aku nggak janji apa-apa. Tapi aku lihat kamu." Arman tersenyum tipis, matanya basah. "Itu udah cukup. Malam itu, mereka berpisah lagi, tapi kali ini tanpa marah, tanpa dendam. Hanya perasaan yang perlahan kembali mencari jalannya. Cinta itu memang nggak pernah hilang. Tapi apakah cukup untuk menyatukan mereka lagi? Waktu yang akan menjawab." Hidup Arman berubah total. Dia tidak lagi bergantung pada nama besar keluarga. Dia membangun bisnis dari bawah, berjuang sendiri, jatuh bangun, sampai akhirnya perlahan dihormati. Tapi semua kesuksesan barunya terasa kosong tanpa satu hal, kepercayaan Nadia. Sejak pertemuan terakhir mereka di acara bisnis itu, Arman makin yakin satu hal, kalau dia ingin membuktikan dirinya, dia harus berani berkorban. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Masalah besar datang di keluarga Arman. Perusahaan lama mereka resmi dinyatakan bangkrut. Aset yang dulu dibanggakan sudah habis. Bahkan rumah besar peninggalan orang tua Pak Rudi dilelang bank. Bu Ratna jatuh sakit, kondisi mentalnya terganggu. Hidup mereka benar-benar hancur. Arman tahu, meski dia kecewa pada ibunya dulu, dia tetap anak. Dia tidak bisa pura-pura menutup mata. Saat itu, satu-satunya harapan keluarga adalah melunasi utang besar yang menumpuk. Jika tidak, mereka bukan hanya kehilangan rumah, tapi bisa dipenjara karena gagal bayar. Arman duduk sendiri di ruang tamu rumah lama yang hampir kosong, menatap surat-surat penagihan. Dia tahu dia harus ambil keputusan besar. Dia menatap ponsel, membuka kontak Nadia. Dia ingin minta bantuan, tapi harga dirinya menahan. Dia sadar, dia harus selesaikan ini dengan tangannya sendiri. Arman memutuskan menjual semua sisa miliknya, termasuk bisnis kecil yang baru saja mulai stabil. Banyak yang menyayangkan keputusannya, tapi Arman tidak peduli. "Kalau aku nggak lindungin keluarga aku bukan siapa-siapa," kata Arman tegas saat sahabatnya, Eric, mencoba mencegah semua. Uang hasil penjualan itu digunakan Arman untuk melunasi utang keluarganya. Dia rela kehilangan semuanya lagi, demi memastikan keluarganya tidak lebih jatuh. Hari itu, dia berdiri di depan bank, menyerahkan setumpuk dokumen, membayar lunas semua tunggakan. Pegawai bank memandangnya heran, kagum, sekaligus kasihan. "Kamu benar-benar korbanin semuanya?" tanya pegawai itu. Arman mengangguk, wajahnya tenang meski hatinya hancur. "Lebih baik aku mulai dari nol lagi, daripada biarin keluarga aku hancur." Kabar pengorbanan Arman cepat tersebar, termasuk sampai ke telinga Nadia. Awalnya, Nadia tidak peduli. Tapi semakin hari, dia tahu, Arman benar-benar berubah. Laki-laki itu yang dulu pengecut, sekarang rela kehilangan segalanya demi keluarganya.
Nadia tidak langsung mengambil keputusan. Dia butuh lihat lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, Nadia sengaja datang ke rumah tua milik keluarga Arman. Rumah itu sudah kosong, hanya tinggal sisa-sisa perabotan lama. Arman tinggal di sana, sendirian, tanpa fasilitas mewah, tanpa kebanggaan. Palsu, Arman kaget melihat Nadia berdiri di depan pintu. "Nat," suaranya pelan, campur aduk antara rindu dan rasa bersalah. Nadia masuk, melihat isi rumah yang berantakan, hatinya terenyuh. "Kamu jual semuanya?" tanya Nadia. Arman mengangguk. "Aku nggak bisa biarin papa mama jatuh terus. Mereka salah, tapi tetap orang tua aku." Nadia memandang laki-laki itu, melihat ketulusan yang nyata. "Aku nggak minta kamu kasihan," lanjut Arman. "Aku cuma pengen kamu tahu, aku belajar dari semua ini." Nadia diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku lihat kamu berubah, man." Arman menatapnya, harapan kecil muncul di matanya. "Aku masih butuh waktu. Tapi aku lihat perjuangan kamu," lanjut Nadia. Arman mengangguk, tidak memaksa. Dia tahu semua butuh proses. Hari itu, mereka duduk bersama, untuk pertama kalinya tanpa rasa marah, tanpa dendam. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, saling belajar dari luka, dan mulai memahami bahwa cinta yang kuat adalah cinta yang mau saling memperbaiki, bukan saling menghancurkan. 2 bulan setelah pertemuan terakhir mereka di rumah tua itu, hidup Arman perlahan mulai stabil. Dia memulai dari nol lagi, bekerja sebagai konsultan properti kecil-kecilan, menerima proyek apa saja asal halal dan jujur, hidup sederhana, jauh dari kemewahan masa lalu, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada gengsi palsu, hanya usaha keras dan ketulusan. Bu Ratna masih dalam pemulihan. Pak Rudi lebih banyak diam, mungkin sibuk mencerna kenyataan bahwa semua kejayaan mereka dulu ternyata rapuh. Arman tidak lagi menyalahkan siapapun. Dia tahu, hidup adalah rangkaian konsekuensi. Dan dia memilih menghadapi semuanya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Nadia, perempuan itu memang tidak lagi membencinya. Tapi juga belum sepenuhnya membuka pintu hati. Arman sadar, dia harus sabar, harus buktikan dengan waktu, bukan dengan kata-kata. Sementara itu, hidup Nadia semakin mapan. Bisnisnya besar, kepercayaan masyarakat tinggi, keuangannya stabil, tapi setiap malam, saat lampu kota berkedip di kejauhan, ada ruang kosong di hatinya. Ruang yang dulu ditempati Arman, dia bukan tidak bisa move on. Tapi cinta memang tidak semudah itu pergi. Hari ini, Nadia duduk di kantornya, memandangi dokumen di mejanya. Laporan keuangan bagus, proyek berjalan lancar. Tapi pikirannya melayang ke Arman, tanpa sadar, dia membuka ponsel, melihat foto lama mereka berdua. Foto sederhana, saat mereka masih sama-sama percaya cinta saja cukup. Air matanya hampir jatuh. Tapi dia tahan. Dia sudah terlalu kuat untuk rapuh lagi. Tiba-tiba, sekretaris masuk. "Bu Nadia, ada tamu." "Pak Arman," katanya pelan. Nadia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. "Suruh masuk." Pintu terbuka, Arman masuk, penampilannya sederhana, wajahnya lelah tapi tulus. "Mau apa kesini, men?" tanya Nadia tanpa basa-basi. Arman duduk, menatapnya lurus. "Aku udah lama mikirin ini. Aku datang bukan buat minta balikan. Aku tahu semua butuh proses." Nadia menatap, menunggu. "Aku cuma mau bilang, makasih. Karena kamu, aku ngerti arti hidup sesungguhnya. Karena kamu, aku belajar jadi laki-laki yang benar." Nadia menghela napas, hatinya bergetar. "Aku nggak bawa harta, nggak bawa janji kosong. Tapi aku bawa satu hal, keyakinan," lanjut Arman. "Keyakinan?" Nadia mengernyit. Arman mengangguk. "Keyakinan kalau suatu saat, kalau kamu siap, kita bisa mulai lagi. Dari nol. Nggak ada gengsi, nggak ada keluarga yang ikut campur. Kuma, kita." Nadia terdiam. Matanya berkaca-kaca, hatinya campur aduk. "Kamu berubah, men," ucap Nadia pelan. Arman tersenyum tipis. "Aku belajar dari kamu." Beberapa detik sunyi, lalu Nadia berdiri, menatap Arman dalam. "Aku belum janji apa-apa. Tapi aku lihat perjuangan kamu. Dan, aku nggak nutup kemungkinan itu," kata Nadia jujur. Arman berdiri juga, matanya berkaca-kaca. "Ada harapan di sana." "Terima kasih, Nat," ucap Arman tulus. Mereka berjabat tangan, untuk pertama kalinya. Tanpa beban, tanpa luka lama yang mengikat. Hari itu, mereka tidak langsung kembali bersama. Tapi mereka tahu, cinta yang kuat adalah cinta yang tumbuh karena saling menghargai, bukan saling menyakiti. Dan mereka sepakat, cinta itu belum selesai. Beberapa bulan kemudian,
di tepi pantai, Arman dan Nadia duduk berdampingan, memandang laut yang luas. Kamu nyesel pernah buang aku, men? Tanya Nadia tiba-tiba. Arman menghela napas, lalu tersenyum. Enggak, karena kalau enggak, aku enggak bakal ngerti artinya punya kamu. Nadia tertawa kecil, menahan haru. Sebelum kamu buang aku udah bawa pergi semua milik kamu, men. Arman tersenyum, menatap Nadia dalam. Termasuk hati aku. Mereka tertawa bersama. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi luka. Hanya dua orang yang pernah jatuh, pernah saling hancurkan, tapi akhirnya saling belajar, saling menemukan, saling menguatkan. Cinta mereka mungkin tidak sempurna, tapi justru karena semua luka itulah, cinta itu jadi kuat, jadi nyata, jadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Akhirnya, mereka berjalan bersama lagi. Bukan karena saling membutuhkan, tapi karena saling memilih, dan itu lebih dari cukup. Tamat.